Ulama bukan jago kitab, ulama bukan jago ilmu, ulama karena sudah dicontohkan Balham bin Barshiso, kayak apa ilmunya. Tapi selama dia tidak ada pada sisi Allah, sia-sialah yang dilakukannya. Tadi semua ya. Maka dalam ayat yang lain juga ada qala alladzina utul ilma adalah di surat An-Nahl, orang-orang yang diberikan ilmu. Itulah orang ilmu ma'rifat. Karena pada dasarnya bagi kita yang benar-benar ingin kenal kepada Allah, maka Allah suruh katakan, jika seorang hamba berjalan kepada aku sejengkal, aku menyambutnya sehasta. Siapa yang berjalan kepada aku adalah dengan berjalan kaki, aku menyambutnya dengan berlari. Siapa berjalan kepada aku adalah yang meminta adalah sebiji daun, maka aku berikan hutan belantara. Siapa yang meminta kepada aku setetes air, maka aku berikan samudra. Nah, artinya keinginan Tuhan dengan keinginan kita itu sebetulnya, Tuhan itu pada saat kita ingin mengenalinya, dia menyambutnya luar biasa. Ini belum apa-apa, takut murtad, takut kufur, takut ini, takut itu, kata Tuhan. Bagaimana? Percayalah, nggak ada istilah-istilah yang begitu. Kamu salah pun, kamu sesat pun, kamu murtad sekalipun, selama niat kamu tujuannya adalah ingin kenal dengan dia, dia akan luruskan. Dia akan luruskan. Karena dari awal pun dia menciptakan kita bukan untuk menciptakan makhluk kemudian dia suruh ibadah, kemudian yang maksiat dikasih neraka, yang taat dikasih surga. Apa demikian? Berarti Tuhan itu punya maksud. Segala yang punya maksud itu makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Marilah kita syukuri adalah nafas yang dikembalikan kepada kita pagi hari ini untuk kita melanjutkan perjalanan. Semoga menjadi nafas yang berkah, nafas yang penuh dengan kesadaran, nafas yang disertai dengan nufus ya, lalu sadar Allah, sadar hidup ya, bahwa tidak ada yang hidup kecuali yang Allah. Maka pada saat kita merasakan nikmat hidup, berarti kita sedang bersama dengan sang pemilik hidup, yang memiliki hidup ya. Yang bersama dengan sang pemilik hidup adalah merupakan kebahagiaan, karena segala sesuatu akan tumbuh berkembang dengan hidup ya. Maka marilah kita muliakan hayat yang ada pada diri kita. Mari kita syukuri adalah nikmat hidup, nikmat nafas ya, yang ada pada diri kita semua ya. Dan orang yang mensyukuri nikmat hidup juga sekaligus dia adalah berterima kasih pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hakikat daripada hidup dibawa oleh ruh, dan ruh itulah Muhammad. Hayat itu Allah, adalah ruh itu Muhammad, dan tubuh adalah Adam. Tadi semua tugas kita hanya satu, adalah menyadari sebagai Adam ya. Adam ditulis alif dal mim, Allah dalil Muhammad. Tetap saja kita adalah Allah lah dalil Muhammad ya.
Adam adalah ditulis pakai ain, adalah sesungguhnya adalah ketidakberadaan lah diri kita. Itulah perjalanan kembali menurut Allah adalah bahkan kunci surga, miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Maka tugas yang paling utama adalah menafikan bahwa sesungguhnya kita bukan jasad. Kita adalah ruh, kita adalah Rasulullah. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah. Dalam sebuah hadis qudsi kata Allah bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Abu Ruh, ya, dan Allah Abu Hayat, dan Adam Abu Jasad, ya. Itu istilah-istilah. Maka sahabat, sesungguhnya ada jaminan, ya. Bagaimana Nabi menyampaikan, Allah banyak menyampaikan bahwa ada jaminan rizki yang besar kepada mereka pencari ilmu ma'rifat, ya. Maka itulah orang-orang yang senantiasa disibukkan mengenal Allah, ya. Sesungguhnya sadar tidak sadar dia sedang bersama penjamin rizki kepada dia, penjamin kehidupan, penjamin kesehatan. Maka itulah baginda Nabi bersabda tentang tafakur, tentang mengenal Allah adalah dengan mengenali diri, adalah sesungguhnya khairun, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat yang berkaitan dengan mengenal Allah adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Bahkan mulianya ilmu ma'rifat, jaminan Allah kepada mereka adalah yang ingin mengenali Allah. Karena dari awal misi Allah menciptakan kita, kita bukan untuk menyembahnya, tetapi adalah untuk mengenalinya. Adapun datangnya karena kita sudah komplit, ada jasad, ada hati, ada ruh, ada sir, maka datanglah seolah-olah itu pun bukan untuk menyembahnya, tetapi menyaksikan fiilnya pada tubuh, menyaksikan asmanya pada hati, menyaksikan ruhnya, utusan Allah Muhammad pada ruh, dan menyaksikan Allah hidup pada diri kita. Jadi pada dasarnya dalang ingin kita merasakan kehadiran dia. Yang ada adalah dia, bukan kita. Maka kehidupan ini, kata Abah, kalau kalian ingin senantiasa ada di dalam lindungan cahaya Allah, maka yang harus disadari bahwa kehidupan ini adalah kisah Allah, bukan kisah manusia. Adapun adalah Allah menciptakan segala apa yang ada adalah buat ujian kepada kita. Segala isi cangkang alam dunia ini hanyalah merupakan sarung golok. Sarung golok, nah tinggal kamu menyadari sebagai sarung golok ataukah sebagai kamu mengenali goloknya. Tadi semua kebanyakan kita manusia sibuk dengan sarung golok. Ya, tetapi yang seharusnya adalah orang-orang yang mencintai Allah adalah yang menyadari sesungguhnya keberadaan sarung golok itu mulia karena adanya golok, wujud karena adanya golok. Maka kalian bisa buktikan sendiri. Kalian silakan beri golok yang mahal. Pada saat adalah goloknya sudah hilang, pasti sarungnya tidak berharga, pasti dibuang, ya. Karena mulianya itu karena hidup. Hiduplah yang membuat kita mulia, sahabat. Maka baginda Nabi bersabda adalah talibul ilmi takaffalallahu birizkihi, tadi semua. Pencari ilmu, ma'rifat telah dijamin rezekinya oleh Allah. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan adalah merasakan kehadiran Allah, maka Allah menjamin, sahabat. Bahkan kepada orang-orang yang sibuk adalah untuk mencari ilmu Allah, rizki berupa ilmu ma'rifat. Inilah yang disampaikan baginda Nabi awalu di dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi, itu ilmu ma'rifat. Dari minal mahdi ilal lahdi, itulah ilmu itu yang utama. Ilmu mengenali dia sesungguhnya. Kebanyakan kita manusia adalah berjilid-jilid adalah bagaimana belajar untuk menyembah kepada dia tanpa mengenalinya. Bagaimana mungkin kita akan melakukan hal yang baik, sesuatu adalah pada sesuatu itu adalah sesuatu yang bukan makhluk, tetapi dia menyebutkan dirinya zat laisa kamislihi.
Bagaimana menyembah Tuhan yang zat laisa kamislihi itu. Sementara banyak manusia menyebutkan adalah berjilid-jilid kitab dalam Kifayatul Ahyar, dalam kitab Safina, dalam kitab Takrib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, banyak lagi kitab yang justru yang terus dibahas adalah bagaimana cara menyembahnya. Harusnya yang harus diawali mana dalam kaidah mantek itu, mana yang kodim, ya. Jadi buat apa kalian meributkan bagaimana ngurus sarung golok kalau kalian belum punya menemukan golok? Sarung golok itu menjadi tidak penting kalian urus, diwuduin kayak apapun, disujudin kayak apapun, disolatin kayak apapun. Karena ibadah yang tumbuh tidak akan menghasilkan ibadah yang dilandasi kesadaran. Tapi ibadah yang dilandasi oleh sarung golok yang ingin mulia, sarung golok yang ingin kaya, sarung golok yang takut neraka, sarung golok yang ingin surga. Sementara dia sama sekali tidak pernah merasakan kehadiran sang golok yang wahwa ma'akum ainama kuntum bersama dirinya. Tiada yang lebih mulia daripada Allah. Tiada yang lebih agung daripada Allah. Tiada yang lebih indah daripada Allah. Tiada yang benar daripada yang benarnya Allah. Maka inilah yang harus merupakan awal kepada kita. Maka inilah ya, maka bagi mereka-mereka adalah pencari kesadaran, ya sahabat, berarti adalah kesadaran itu adalah milik Allah. Ketidaksadaran itulah milik Adam. Adalah tubuh ini adalah merupakan sarung golok, adalah bangkai. Tinggal bagaimanakah sarung golok ini kenal kepada golok yang menggerakkannya. Bahwa goloklah yang memiliki kekuasaan, goloklah yang memiliki kejayaan, goloklah yang memiliki hidup, goloklah yang memiliki segalanya. Demikian pula dengan Allah. Ya, demikian pula dengan Allah. Dari awal pun sesungguhnya dia adalah wujud. Sejak wujudnya alam dunia ini, maka dia menjadi al-batin. Ya, yang tadinya dia yang awal menjadi yang akhir. Yang tadinya dia al-batin menjadi dohir. Nah, disinilah manusia adalah akhirnya lupa jati dirinya. Keberadaan dirinya adalah seolah-olah yang ada dirinya. Kehidupan dunia ini seolah-olah drama dirinya. Padahal sesungguhnya adalah ini semua adalah kehidupan ini wa mal hayatud dunya illa masaul gurur. Sesungguhnya adalah wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Kepada sarung golok itu, maka marilah cerdas kita. Itulah tawakal, daripada kita sibuk mengurusi sarung golok, bahkan mencari ilmu bagaimana mengurus sarung golok. Maka yang awal wajibin alal insan ma'rifatu ilahi bistikon. Kenali dulu goloknya, bagaimana sifatnya, bagaimana asmanya, bagaimana zatnya, bagaimana kedudukannya, apakah boleh dia afalnya disandingkan dengan afal makhluk. Nah, inilah kalau kita ngerti pada golok, golok itu adalah selalu ingin ditauhidkan, dia tidak boleh ada af'al di mata dia, kecuali af'al dia. Inilah yang disebutkan adalah wahdaniyat fil af'al. Segala gerak makhluk, kalau kita hanya mandang gerak makhluk adalah, setiap gerak makhluk adalah gerak makhluk, maka sesungguhnya berarti kita tidak mengenal kepada sang muhariknya itu sendiri. Maka nanti adalah kita pahami adalah apapun gerak makhluk itu khairihi adalah wasyarihi, ya itulah. Maka itu yang harus disadari tentang bagaimana berbuat baiknya. Maka itulah banyak ulama menyadarkan perbuatan baik yang tidak disadari adanya Allah. Menyaksikan afal Allah pada kebaikan itu, ya sia-sialah di hadapan dia. Karena itu adalah perbuatan si sarung golok yang tidak tersambung. Ya, yang tidak khudur tadi. Maka 1 miliar yang sholat yang dilakukan sarung golok, maka tiada ada maknanya sama sekali, terputuslah dengan golok. Sesungguhnya, tapi 1 rakaat yang dilakukan oleh golok, maka si sarung golok mendapatkan adalah kemuliaan yang tak terhingga, sahabat. Maka marilah kita luruskan, benarkan. Marilah kita ikuti Rasulullah. Marilah kita ikuti Allah. Karena dari awal pun, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah bagaimana yang diajarkan oleh Allah, bukan tentang cara wudhu, bukan tentang cara sholat, bukan tentang cara, tapi kenali Allah. Itulah baginda Nabi bersabda,
adalah bahwa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Maka selalu katakan, kata Abah, marilah kita senantiasa menyadari kehadiran golok sang hidup yang meliputi tubuh kita. Ya, dan itulah hakikat juga Allah berfirman, Inna rabbaka ahatu binas, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah dialah yang meliputi segala kekuasaan pada sarung-sarung golok itu. Dorrau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Kalau seandainya seluruh gerak itu milik golok, kenapa sarung golok khawatir? Kenapa sarung golok itu takut dengan hidup, padahal dia bersama dengan Sang Maha Hidup? Nah, sebagai tanda bahwa kita belum kenal kepada golok, sejatinya golok yang ada pada diri kita, Sang Hidup, itulah Allah, maka sesungguhnya timbullah ketakutan. Nah, maka itulah kenapa sahabat, bahwa yang disebut ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Seharusnya adalah yang disebutkan orang-orang yang sudah kenal pada golok, gak takut dengan apapun sesuatu yang di luar golok itu. Maka itulah para aulia Allah dikatakan, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim. Kenapa kalian banyak takut dengan kurangnya makan, kurangnya minum, kurangnya uang, kurangnya ini dan itu, khawatir bagaimana anak sekolah, khawatir dengan anak kuliah, karena kalian sarung golok yang tidak sadar pada golok. Padahal golok sudah menjamin, malah akhirnya sarung golok itu adalah berusaha keluar mencari apa yang bisa dilakukan. Sama Syai'atullah saya diingatkan, sungguh bodoh orang yang mencari sesuatu yang dia justru meninggalkan sesuatu yang tidak berpisah dengan dirinya. Sesuatu yang justru itulah sumber kemuliaan dirinya. Malah kita sebaliknya mencari kemuliaan buat sarung golok. Malah akhirnya kita bersandar pada sarung golok yang lain. Kita takut pada sarung golok yang lain. Padahal sesungguhnya kemanapun kau hadapkan, kau hanya akan menyaksikan sarung golok yang semuanya adalah milik golok semuanya. Bahwa tunduknya kepada golok. Maka inilah yang kenapa dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya takutlah dia pada golok itu yang akan benar sahabat. Maka dia kalau sudah demikian maka akan dijamin rizkinya. Maka dijelaskan oleh baginda Nabi, pencari ilmu ma'rifat itu adalah sesungguhnya ada jaminan yang besar rizki kepada pencari ma'rifat. Karena memang tugas dari awal seolah-olah kalau kita anggaplah hamba-hamba Allah, karyawan Allah, sarung-sarung golok dari golok itu, sadar sesungguhnya tujuan utama kita adalah itu, maka sesungguhnya golok udah pasti menjamin karena ada hidup yang ada pada diri kita, tinggal disambungkan, disadari dengan nafas tadi semua. Disinilah sadar nafas kepada kita adalah yang harus dipelajari. Maka sahabat begitu banyak ya, sampai ya tadi baginda Nabi bersabda, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang ma'rifat, tidurnya orang yang sudah kenal dengan Allah, tidurnya orang pencari ilmu ma'rifat ya, yang diwajibkan sejak lahir sampai liang lahat. Itulah tentang tolabul ilmi, itu adalah ilmu ma'rifat. Maka inilah sesungguhnya adalah yang awwalu wajibin alal insan ma'rifatu ilahi bistiqani. Yang awal yang diwajibkan kepada sarung golok adalah mengenali golok dengan sebenarnya. Bagaimana kekuasaan golok kepada dirinya. Bagaimana hubungan golok dengan dirinya. Itu yang awal. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Ini sibuk bagaimana sarung golok belajar wudhu, belajar ini, bahkan pergi haji bolak-balik umroh. Kemudian juga melaksanakan tungging-tunggingan sholat. Padahal contoh yang dilakukan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad tidak melakukannya. Karena awwaluddin ma'rifatullah. Dikenali dulu goloknya. Tadi, karena kalau tidak dikenali goloknya tadi, maka yang muncul ibadah pada sarung golok itu dari nafsu si golok, sarung golok itu sendiri. Merasa beramal, merasa soleh, merasa mulia. Pada saat dikasih ilmu, sarung golok itu jadi barsiso. Pada saat dia dikasih harta, sarung golok itu jadilah, dia itu adalah korun dan salabah. Pasti dia akan berkata, wa ma'utitu ala ilmin indi, hasil karyaku, kerjaku, kata si sarung golok yang bodoh itu. Maka ratusan kitab, mau takrib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, apa semua, Kifayatul Ahyar, tentang apapun, bukan itu yang kalian aji awal. Karena
Buat apa itu dilakukan kalau seandainya kita nggak ngerti kepada goloknya? Akhirnya banyak orang beribadah tapi menghinakan goloknya, merendahkan goloknya. Akhirnya sarung golok berdoa kurang ajar, dianggap Tuhannya itu jauh dari semua. Dia nyeritakan tentang Allah tetapi seolah-olah dia berpisah dengan dirinya. Tuhannya sendiri golok sudah ngasih kabar ke sarung golok bahwa aku ini maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampai dia harus ngomong qarib. Maka dia katakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Yang kamu lakukan kewajiban yang pertama, fal laksanakan kewajibanmu. Hanya satu. Kalau seandainya kamu makom muraqabah, sadari sesungguhnya kamu ada, Allah ada. Itu seolah-olah itu juga sudah baik. Itu adalah wahdatus syuhud. Tapi adanya kamu untuk menyaksikan adanya dia, menyatakan, memperlihatkan fiilnya dia. Tetapi bagi orang yang sudah semu syahadah, maka sarung golok itu sudah tidak ada, lebur pada golok semua. Nah silakan mau di makom mana, muraqabah, mau makom musyahadah. Tapi kalau tidak di dua makom itu, apa yang dilakukan? Tadi semua. Kau boleh menyaksikan, maka tadi al-ihsanu anta budallahu ka'annaka tarahu, di sisi itu boleh, tapi itu pun ka'annaka seolah-olah kamu. Karena tadi kan kamu nggak boleh ada. Maka fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Kalaupun kamu tidak menyaksikannya tadi, sarung golok menyadari dia wujud, Allah pun wujud. Tapi dia harus sadar wujudnya dia adalah wujud waham, wujud bayangan, wujud yang tidak wujud. Nah inilah yang akhirnya disinilah sisinya. Manusia menjadi gelisah, manusia menjadi tidak bahagia, manusia menjadi takut pada makhluk. Akibat dia berada masih dominasi sarung golok lebih besar, bahkan sering lupa kepada golok yang ada pada dirinya. Padahal kurang apa ayat Quran? Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Hei sarung golok, aku dekat kepadamu sebagaimana dekatnya leher dengan uratnya. Bagaimana dekatnya? Kata golok, hei sarung golok, aku wa huwa ma'akum ainama kuntum. Tadi semua, aku selalu bersamamu. Nah, disinilah manusia parku, ya, pirok. Dia nggak menyadari tentang hakikat, dia tidak mengenali dirinya, ada sibuk tadi semua, ya. Nah inilah yang selama ini terjadi. Manusia adalah akhirnya pada saat berilmu, saya lihat, wah saya orang paling pintar. Wah inilah muncul si fulan, kiai paling pintar, merasa bangga. Ya manusia ini orang alim. Kalau selalu ngomong di panggung, saya ini orang alim. Siapa yang alim? Inilah akibat orang belajar ilmu, ngajinya banyak, tapi tidak kenal sebenar-benarnya golok. Tadi semua. Ya. Akhirnya yang muncul kesombongan. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat yang harus dirubah oleh kita. Kita sudah dengan pemilik rizki. Dialah pemilik segalanya. Dia pemilik kehidupan. Dia pemilik surga. Dia pemilik segala apa yang ada. Justru kita malah, kenapa kok takut hidup bersamanya? Kok kenapa kita tidak mau menyadari kebersamaan dengannya? Kamu akan mulia, kamu akan hebat, kamu akan tinggi, kamu akan merasakan tentram kalau bersama dengan dia, menyadari kehadirannya. Maka inilah betapa pentingnya sampai baginda Nabi Muhammad adalah hampir 13 tahun hanya untuk itu. Datang Jabal Nur, Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Gubes, tiap hari malam pergi ke sana, duduk kholwat, duduk kholwat, duduk kholwat. Ya. Demikian Nabi Ibrahim, terus tiap malam pergilah ke padang, maka menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, terus mencarinya. Karena tadi, ibadah apa yang bisa dilakukan tanpa mengenalnya? Itulah yang dikatakan Tuan Syekh Abdul Qadir, "Faman ya'rifu fa kaifa ya'budhu." Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kau akan menyembahnya? Nah inilah yang dikatakan bahwa 300 tahun terakhir ke sini adalah bahwa sesungguhnya manusia hanya punya cangkang-cangkang saja dalam ibadah itu. Tapi adalah kebanyakan sudah terputus tadi semua. Ya. Karena sibuk dengan tadi mencari kemuliaan diri. Menjadi tadi ingin eksistensi diri. Ingin memperkenalkan saya sarung golok. Saya adalah air, saya kiai, saya ini, saya profesor, saya doktor. Maka tadi banyak sekarang orang-orang bahkan di kalangan Islam beli gelar doktor palsu. Coba, sungguh memalukan pada saat dia berkata saya doktor,
malu kepada yang di dalam. Kata Allah, dokter apa kamu? Dia akan bertanya pada dirimu. Tadi semua, saya kiai. Kata yang di dalam, kiai apa kamu? Kiai bangke. Tadi semua. Coba. Inilah sahabat yang harus silakan ya. Maka begitu banyak sebetulnya dalam kitab At-Tanwir adalah fi Isqat At-Tadbir, Syatoilah menjelaskan dari ayat-ayat Quran ya tentang tadi dari hadis baginda Nabi adalah talibul ilmi takaffalallahu birizqihi, pencari ilmu ma'rifat dijamin rizkinya. Di sini semua Syatoilah menjelaskan tentang ayat ilmu ma'rifat. Karena ilmu ada ma'rifat adalah rizki yang terbesar dari Allah. Ya. Dan bagi orang-orang memang sahabat mencari ilmu ma'rifat itu Allah tidak usah dicari sebetulnya. Yang dicari itu diri kita. Kita yang hilang. Maka itulah konsep untuk kenal dengan Allah itu adalah dengan mengenali diri. Inilah alamatnya tadi semua ya. Bukan ke langit ketujuh, bukan kemana-mana. Tubuh kita lah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal dengan Rabbnya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa kenal dia dengan Tuhannya, hancurlah dirinya. Ternyata yang melihat bukan aku, yang mendengar bukan aku. Maka dia mulailah akan beradab, berakhlak menggunakan mata. Bukankah tujuan agama ini akhlak dan adab? Sekarang dalil luar biasa. Tadi wudunya rajin, dia bahkan selalu menjaga wudu, tapi tangannya terus jahil. Matanya terus jahil. Dia apa itu jahil itu? Tidak menyadari bahwa sesungguhnya adalah bahwa melihat itu ada sesungguhnya adalah dia. Bahkan menggunakan penglihatan dia untuk bermaksiat. Bayangkan, kita maksiat dengan penglihatan dia. Kita maksiat adalah dengan mendengar dengan pendengaran dia. Kita maksiat dengan mulut dengan kalam dia. Tapi kita nggak menyadarinya. Tadi semua ya. Nah inilah ya, kemudian termasuk dalam surat Al-Fatih dalam innama yakhshallah min ibadihil ulama, adalah itulah para ulama. Ulama bukan jago kitab, ulama bukan jago ilmu, ulama karena sudah dicontohkan Balham bin Baur Barsiso kayak apa ilmunya. Tapi selama dia tidak ada pada sisi Allah, sia-sialah yang dilakukannya. Tadi semua ya. Maka dalam ayat yang lain juga ada qala alladzina utul ilma, adalah di surat An-Nahl orang-orang yang diberikan ilmu. Itulah orang ilmu ma'rifat. Karena pada dasarnya bagi kita yang benar-benar ingin kenal kepada Allah, maka Allah suruh katakan, jika seorang hamba berjalan kepada aku sejengkal, aku menyambutnya sehasta. Siapa yang berjalan kepada aku adalah dengan berjalan kaki, aku menyambutnya dengan berlari. Siapa berjalan kepada aku adalah yang meminta adalah sebiji daun, maka aku berikan hutan belantara. Siapa yang meminta kepadaku setetes air, maka aku berikan samudra. Nah, artinya keinginan Tuhan dengan keinginan kita itu sebetulnya Tuhan itu pada saat kita ingin mengenalinya, dia menyambutnya luar biasa. Ini belum apa-apa, takut murtad, takut kufur, takut ini, takut itu, kata Tuhan. Bagaimana? Percayalah, nggak ada istilah-istilah yang begitu. Kamu salah pun, kamu sesat pun, kamu murtad sekalipun, selama niat kamu tujuannya adalah ingin kenal dengan dia, dia akan luruskan. Dia akan luruskan. Karena dari awal pun dia menciptakan kita bukan untuk menciptakan makhluk, kemudian dia suruh ibadah, kemudian yang maksiat dikasih neraka, yang taat dikasih surga. Apa demikian? Berarti Tuhan itu punya maksud. Segala yang punya maksud itu makhluk. Dia kata Abah, inilah hanya drama. Drama dia. Dia ingin menampakkan sifat jalalnya, koharnya, kamalnya, jamal. Inilah drama dia semuanya. Yang taat dia buat, yang maksiat dia buat, yang baik dia buat, yang pesek, yang mancung, yang apa, yang hitam, yang putih, yang apa. Dibikinlah berkelompok-kelompok, beragama-agama, beras-ras semua. Dia hanya ingin menguji kita dengan keragaman, sesungguhnya kekayaan, keagungannya. Sesungguhnya padahal pada dasarnya hanya satu. Ya. Harusnya Tuhan itu satu, agama juga satu, thariqah juga satu, thariqah Allah. Tadi semua, ya. Tetapi manusia sibuk adalah dengan sarung golok tadi. Tadi semua, ya. Maka inilah yang harus dipahami. Maka Allah di surat Al-Imran tentang siapa itu? Warrasyihuna fil ilmi. Itu. Yang orang yang rasyih, ya semua ya. Yang ilmunya sudah mendalam, ilmunya sudah bersama dengan ilmu Allah. Maka
Pada saat dia justru pada saat ilmunya ilmu Allah, hilanglah ilmu dirinya. Maka dia bakal bodoh pun tidak, bilang bodoh pun sombong. Tadi semua. Karena kita ini makhluk tidak punya daya dan kekuatan, tidak memiliki apa-apa. Maka itu juga yang dimaksud surat Toha ayat 14. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini adalah, katakan adalah, sesungguhnya adalah, ya Tuhanku tambahkan ilmu kepada, ini ilmu ma'rifat lagi semua. Siapa yang mengatakan itu? Ya, Syekh Imam Kusyairi dalam Lataiful Isyarah, Syekh Ajibah dalam tafsir Al-Kabir, ya, tentang bahwa wa qur rabbi zidni ilman, ilmu ma'rifat. Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam tafsir Al-Jailani, dari semua, ya. Bahkan karena tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu ma'rifat dari awal pun. Sekarang manusia sibuk dengan proses penyembahan. Akhirnya sebenarnya manusia itu nggak ada bedanya dengan mereka para penyembah berhala. Selama nggak kenal kepada Tuhan yang disembah, berhala lah itu semuanya. Ya tadi semua. Kita sebab menghina kepada mereka adalah dari Bani Ad, Bani Samud yang menyembah berhala. Kemudian sampai kepada sebelum kelahiran baginda Nabi penyembah berhala. Tapi kita nggak sadar. Selama Tuhan itu tidak jelas, tidak nyata, berhalalah itu semua. Bagaimana mungkin kita akan menyembah sesuatu yang tidak jelas? Inilah yang dikatakan Syatu'ilah dalam kitab Syirul Asr, faman lam ya'rifu fakaifa ya'budu, tadi semua. Jadi sebenarnya itulah, maka masih banyak lagi ayat sebetulnya, ya. Bahkan dikatakan di dalam baginda Nabi bersabda, wa innal malaikata la tadau adalah ajnihata li talibil ilmi. Para malaikat merendahkan sayap mereka kepada pencari ilmu. Ilmu ma'rifat. Inilah tafakur kayak kita ngaji ini tentang mengenali diri, mengenali Allah, mengenali diri. Itu khairun daripada tahajud 1 miliar rakaat. Ini lebih mulia. Jadi kita ini harus cerdas. Kadang-kadang Allah sudah berkata, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kita ini mau mencari apa sebenarnya? Mencari banyak-banyakan pahala. Yang pahala itu menurut istilah kita. Adakah pahala itu di sisi Allah? Kalau Allah itu butuh memberikan pahala, Allah meminta kamu, berarti Allah itu makhluk. Segala sesuatu yang masih punya kepentingan dengan apa yang diciptakannya, makhluk. Tadi, kamu menciptakan meja, kamu butuh dipakai, itu makhluk. Allah udah nggak punya kepentingan dengan segala apa yang diciptakannya. Tapi yang dia ingin daripada makhluk itu sadar sepenuhnya tentang bahwa sesungguhnya eksistensi Tuhan, al-wujud. Tuhanlah sebenarnya Tuhan. Itu dari awal misinya begitu. Maka disebutlah kita makhluk dan Allah disebut khalik. Kalau bahasa nakalnya makhluk itu dah, makhluk itu tempat kholik, itu kan masdar. Maka dikatakan masjid, tempat sujud. Tadi mukmin orangnya, muslim orangnya, muhsin orangnya. Nah inilah bagaimana si ihsan dengan si mim ini bersatu gitu tadi semua. Maka sesungguhnya dari awal pun adalah kita disebut makhluk, Allah disebut khalik. Nah dalam makhluk ada khalik. Maknya itulah orang yang membawa khalik gitu tadi semua. Maka itulah misi dari awal pun. Kenapa Ibnu Arabi berkata Allah ana al-haq. Itulah tujuannya. Sampai seluruh makhluk ini ngaku ana al-haq. Tapi bukan ucapan mulut. Tapi keyakinan, penyadaran sepenuhnya. Aku tidak ada. Yang ada adalah hanya Allah al-haq. Itu yang dia ingin diakui. Dari awal pun. Bukan untuk tungging-tunggingan. Tapi sesungguhnya tidak punya makna. Bukankah dia ancam juga dalam Quran, fawailul lil musallin, celaka. Bukankah dia ingatkan juga tadi, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan wa dzukul adab. Tadi semua. Ini cuma itu saja tujuan Tuhan. Itu kan drama Tuhan. Maka kenapa kita diajarkan hidup dan mati lewat tidur? Coba lihat pada saat tidur. Kamu ingat siapa dirimu? Tidak ada. Bahwa sebenar-benarnya diri kita adalah tidak ada. Buktikan pada tidur. Hilanglah segalanya. Tadi semua. Ya. Hilanglah segalanya. Bahkan tanpa dengan penglihatan Allah, dunia ini pun hilang. Kalau nggak percaya. Ambil jempolmu, tutup matamu. Hilang dunia ini. Berarti melihat ini dia. Mendengar ini dia. Yang wujud dia. Tadi semua. Hanya itu saja yang dikehendaki adalah termasuk adalah al-ulama warasatul anbiya. Siapa ulama warasatul anbiya itu? Bukan jago fikih. Tadi, bukan jago ilmu nahu, bukan jago ilmu sorof. Ilmu ma'rifat. Itu pewaris Nabi.
Kalau seandainya maka tadi bicara ilmu harus kita ngerti al ilmu nurun, ilmu yang punya cahaya itu yang mana? Ilmu yang bukan mengenal Allah kegelapan sama. Itu ada makanya ada fajar shadiq, ada fajar kadib. Banyak orang belajar ilmu tapi adalah cahaya kegelapan. Akhirnya dia bukannya makin dekat kepada Allah, justru makin jauh, makin sombong dengan ilmunya, makin sombong dengan ibadahnya. Inilah persoalan makhluk wayang-wayang, sarung golok yang tidak pernah menyadari dia wahuwa ma'akum aina ma kuntum bersama golok. Marilah kita ini, maka disinilah, maka Abah bila kata Abah Ebit lebih mengerti daripada para kiai. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir di dalam batin. Tadi semua tengoklah ke dalam, bukan keluar. Sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan pengakuan diri yang ada di sini. Karena kita sarung golok yang sudah lupa pada golok. Itu hanya akan disadari oleh sarung golok pada saat dia sudah lepas. Sesungguhnya dirimu adalah jiwa. Sesungguhnya diri kita adalah ruh. Itulah tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu wa qalal insanu. Nah, si insan itu nanya, siapa itu? Ini bukan insan. Ini bangke. Pada saat ini sudah bergeletak, si insan, hakikat ruh kita akan menyaksikan wa qalal insanu. Dia bertanya, kenapa itu? Siapa itu? Yang kamu bangga-banggakan selama ini. Yang kita perjuangkan seolah-olah harga diri itu. Bangkai-bangkai yang tidak berharga itu. Barulah dia wa qalal insanu malah. Dia keluar dari kuburnya. Nah, inilah kubur. Ada manusia selalu cari kubur ke tanah. Inilah kubur. Tadi semua. Inilah kubur yang selalu mengubur jiwa kita sampai kita lupa. Baru setelah kuburannya ini lepas, tadi dia bertanya kepada jasad yang sedang dimandikan oleh saudaranya, oleh keluarganya. Oh, apakan? Tapi dia bertanya, aku ini siapa? Dia siapa? Nah, kamu baru mengerti sebenarnya diri kamu adalah bukan itu. Tapi dia sejalan sebangun dengan dirimu. Maka itulah Abah ingatkan tentang kematian 40 hari, 7 hari, 3 hari, 1 hari. Kalian akan mampu menyaksikan diri kalian yang sejati, yang sesungguhnya. Yang tidak pernah menua. Yang itulah hakikat diri kita, golok. Golok itulah yang akan kembali. Tadi semua, ruh itulah. Maka ada ruh, ada sir, ada hidup, ada Rasulullah, ada Allah. Itulah gula-gula yang membawa hakikat manis. Dia akan menyaksikan, dia melihat tubuhnya. Dia menyesal, mulai di situ baru menyadari. Wa qalal insanu ma'ala yauma idin tuhadisu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha yauma idi yasdurun nasu astatan liyoro. Nah, kalian akan menyaksikan. Tadi yauma idi yasdurun nasu astatan liyoro, menyaksikan amal yang aduh, ternyata selama ini aku sibuk ngurusin itu bangke itu. Selama ini aku ingin dihargai, dihormati. Aku nggak mau marah kalau dihina. Hanya itulah tubuh bangke itu. Percayalah sahabat, kalau kalian sudah mengenal sejati diri kalian, kalian tidak akan sakit dijelekan orang. Kalian tidak akan marah dijelekan orang. Kenapa harus marah? Apalagi pada saat kalian menyaksikan adalah, kau sudah mengerti bahwa ternyata orang lain dirimu yang lain. Kalau ada orang yang marah pada diri kita, bagi orang yang sudah punya kesadaran, oh dia, Tuhan sedang mengajarkan aku sabar, supaya aku sabar, tadi semua. Pada saat ada orang yang mengambil harta kita, kita pun tidak akan marah. Oh dia sedang melatih aku sabar, sesungguhnya ini bukan milikku, maka diambillah oleh, inilah sahabat, nikmatnya hidup, kalau kita sudah mengerti kepada yang sejatinya hidup. Tadi semua. Tapi kalau semarin masih mencari kemuliaan, takut dihina, takut dijelekan, tadi semua, pura-pura mulia, berbuat maksiat, sembunyi. Kata Allah, aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu apa yang ada di hatimu. Aku tahu siapa kamu. Buat apa kamu jaga kemuliaan di hadapan manusia? Sementara engkau tidak sedikit pun memandang kepadaku yang selalu bersama dengan dirimu. Apa aku buta melihat kamu?
Sementara gerakmu ada, kau gunakan gerakmu adalah. Inilah sahabat, marilah kita kembali sadari. Carilah ilmu yang sebenarnya ilmu. Ya, kalian akan bahagia. Otomatis sebenarnya. Nah inilah. Maka marilah kita memahami. Dan kita akan mampu menyaksikan segala yang baik itu adalah baik. Betul-betul menyaksikan bahwa segala yang buruk itu adalah buruk. Tadi semua ya. Kita marilah bersihkanlah debu. Ebit itu luar biasa. Tadi semua ya. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Jadi bagaimana caranya agar dia tersenyum? Tadi semua, ya, ya. Bagaimana tubuh ini sadari, oh sesungguhnya aku ini la haula wala quwata. Dia akan tersenyum. Kemudian sadarilah bagaimana kita tubuh ini adalah menjadikan tubuh yang betul-betul rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Tadi semua, tubuh yang pemaaf, tubuh yang sabar, tubuh yang ikhlas, tubuh yang menyadari tentang artinya hidup, tubuh yang sesungguhnya. Tadi semua. Jadi itu saja sebetulnya yang dilakukan. Nah sekarang ini kita adalah tercerai-berai karena kita tidak menyadari siapa diri kita sebenarnya. Nah di semua ya. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tadi semua ya. Maka jangan lagi, mari kita jangan terjebak dengan sarung golok kepalsuan ini semua ya. Percayalah satu saat nanti bahkan kita nanti akan dimatikan sahabat. Itu bukan Allah itu nggak suka. Karena kamu pada saat udah 70 tahun gigi sudah nggak bisa makan jengkol, makan pete, maka dia akan ganti casing baru. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Karena ruh tidak pernah menua. Selama ruh tadi, jiwa belum menemukan kesadaran, maka dikasih lagi HP baru. Nah, sebenarnya, kalau kalian ngerti, itu kepastiannya adalah seperti datangnya siang dan datangnya malam. Itu tadi, maka Allah ingatkan tentang tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyit. Allah ingin menjelaskan hidup dan mati dengan datangnya siang dan malam, gitu loh. Itu kan kenapa dikaitkan antara bagaimana perginya siang dan datangnya malam, perginya malam datangnya siang, perginya hidup datang mati. Allah ingin ngasih tahu sama kamu. Selama kamu belum menemukan kesadaran tentang siapa dirimu, hanya makhluk-makhluk sarung golok, sarung golok, sarung golok, maka dia akan terus sarung golok itu diganti. Gitu. Dicopotin, kasih lagi sarung baru. Dari semua. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi. Kenapa kata ghair bukan akhar, bukan tubuh yang lain? Kita akan dengan ruh yang sama. Tadi semua. Berapa kali terserah dia. Akan selalu pada saat kembalinya ke sini adalah akan selalu ada perhitungan. Pada saat kita berjalan menggunakan sarung golok ini, dia akan dia lihat adalah apakah dia berbuat itu dengan sarungnya apa dengan goloknya. Apakah yang sholat itu sarungnya ataukah goloknya. Maka itulah yang selalu dikatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu. Ingat sahabat, mati dan hidup itu adalah sebuah hal biasa. Kita ini hidup, mati, hidup, mati, hidup. Itu tadi kan. Sebenarnya tadi semua. Sebenarnya sekarang pun kita hidup mati. Begitu kita keluar napas, mati. Kalau napas ini dikeluarin, langsung ini dibekep, ngebalik lagi, mati kamu. Selesai. Karena hidup mati ini hidup mati. Itulah nafas, nufus, anfas. Karena kita ini menyatu dengan, maka disebut saudara. Satu udara. Satu nafas. Maka selama sarung golok ini tidak menyadari, diganti lagi dengan sarung golok baru. Selama sarung golok ini hidup sebelumnya, maka dia akan dicatatkan apa yang dilakukan oleh sarung golok ini. Tadi yang nanti akan dia menerima akibat. Karena wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Maka selama hidup kamu belum selesai urusan kamu dengan mertuamu, maka akan dikembalikan supaya selesai dulu, gitu loh. Kalau kamu belum selesai dengan istrimu, maka kamu akan dikembalikan lagi supaya nanti kamu melanjutkan hidup lagi. Maaf ini ya silakan, barang kalian nggak percaya silakan. Tapi inilah realita. Sebagaimana Allah ingatkan perginya siang, perginya malam, perginya hidup dan perginya mati. Kalau ada hidup pasti ada mati. Setelah hidup pasti mati. Setelah mati ada hidup. Begitu makhluk itu. Sampai pada titik kamu ridho dan Allah ridho. Tadi semua ya. Kamu sudah puas. Dan Allah pun akan meridhoimu.
Ya Allah, saya udah puas nih, udah bolak-balik alam dunia ini ribuan kali. Tadi semua saya udah puas, Mercy udah pernah punya 1000 kali. Tadi semua saya pun sudah punya bidadari, ratusan nikah, kawin, tadi semua. Saya udah puas lah. Kayak Abah hari ini, sayang Abah nggak inginkan apa-apa lagi selain pulang. Abah nggak butuh apa-apa lagi selain pulang, tadi semua. Ya, itulah. Kalau kamu sudah puas, silakan bilang pada ya Allah. Itulah maka kata Abah, bahwa kehidupan ini adalah sebagaimana Allah katakan, kepastian perginya siang, perginya malam. Perginya hidup, datangnya mati, perginya mati, datangnya hidup. Karena mati itu tidak ada. Kan diri kita yang sebenarnya, kata Abah juga tadi. Itulah kenapa tadi idza zulzilatil itu. Pada saat keluar dari kubur, itu bukan tentang kiamat. Perasaan kamu idza zulzilatil itu seperti bagaimana, seperti goncangkan tadi semua. Itulah. Kenapa gimana nggak goncang? Coba kamu bayangkan aja sekarang. Kamu sekarang nggak usah jauh-jauh kalau jamaah Abah sudah menyaksikan orang yang sholat makmumnya dirinya sendiri. Coba itu aja sudah banyak jamaah Abah berkata, bah siapa kok mirip saya di belakang saya jadi makmum. Nah, itulah yang sebutnya hakikat tiflul ma'ani, bayi hakikat yang sebenarnya tidak pernah menua, wildanun mukhalladun. Itulah hakikat ruh yang ditiupkan pada dirimu itu. Dia bukan kamu. Ini mah tadi, maka tadi goncang orang idza zulzilatil ardu zilzalah itu. Silakan kalau tafsirnya masih itu ya kamu artikan kiamat. Ya kiamat kan disebutkan, kematian juga kiamat sugro. Padahal sebenarnya kalau menurut Abah kematian itulah kiamat kubro. Karena akan menentukan nasib dirimu, kematian dan kehidupan itu. Jadi bahasanya kalau selama belum bisa sesuai standar pabrik, maka akan terus di QC-nya gagal, akan daur ulang. Ini tadi semua kayak ember saja. Ember dari mall tadinya baru, innalillah. Asalnya dari mall, innalillah. Segala ember baru milik mall, gitu kan tadi. Kemudian turun, summa rodadnau asfala safilin, dari mall turun ke dapur kita. Di dapur kita dipakai, senang kita dipakai, terus pakai lama-lama rusak, pecah. Habis pecah dibuang kemana? Ke tempat sampah. Nah inilah rodadnau asfala safilin, tempat sampah. Dunia inilah, alam fisik inilah tempat yang rendah itu tadi semua. Maka setelah dia dipecah, dicincang, nah itulah Nabi berkata nanti akan disiksik, akan ada siksa kubur. Itu kan hanya sanepan sesungguhnya. Sebagaimana tadi ember butut yang udah pecah tadi, begitu dikumpulkan sama mursyid. Siapa mursyid? Orang Madura yang ngumpulin rongsokan. Kita ini rongsokan semuanya. Makhluk-makhluk rongsokan yang tidak sadar diri. Maka Allah ingatkan lewat, maka berterima kasihlah kepada sahabat-sahabat kita yang ngumpulin rongsokan. Sebetulnya Allah sedang mengingatkan kita. Ingat, segala sesuatu kejadian di alam ini, selalu Allah itu menyadarkan kita tentang sesuatu itu. Dari HP, dari mobil, dengan apa. Coba dengan HP. Abah nggak usah pakai kita bahas ma'rifat. Cukup aja antara casing HP, kemudian antara SIM card dan provider. Itu adalah bisa ngomong ma'rifat di situ. Karena segalanya kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu yang Allah adakan di alam dunia ini pintu untuk mengenal Allah. Termasuk juga belajar dari orang tadi Madura yang ngumpulin rongsokan. Itu Allah sedang ingatkan kepada kita. Termasuk hari ini ada teknologi GPS. Itu juga Allah ingatkan. Hei manusia, di dunia saja kamu mencari-cari alamat udah susah. Nah ini Allah sedang ingatkan tentang GPS itu. Kita butuhnya GPS Allah. Siapa dia? Guru ruhani, mursyid, tadi semua ya. Maka inilah yang Tuan Syekh Abdul Qadir ingatkan dalam kitab Syi'rul Asrar. Itu kita nih suruh cari GPS. Makanya faya ayyuhal ikhwan intabihu wa syari'u ila magfirati min rabbikum bitaubat. Taubat tabayatubu taubatan. Kembali pada Allah. Itu maksudnya GPS itu. Supaya kamu ngerti alamat asal. Dari mana kamu asal. Itulah GPS. Maka sekarang Allah maka kata Abah, kok kenapa sekarang ilmu marifat dibuka? Allah sudah buka lewat GPS, lewat tukang sampah. Udah dinyatakan, Pak. Karena nggak ada sebuah apal di muka bumi ini yang bukan, kalau orang yang sadar akan selalu menyaksikan, oh Allah nyadarkan saya suruh pulang tuh lewat orang Madura itu. Sahabat-sahabat kita Madura itu.
sedang mengajarkan kepada kita, hei sampah-sampah, ini saya kumpulkan, nanti saya cincang-cincang, nanti saya kelompokkan, ini plastik dengan plastik, ini besi dengan besi, kaleng dengan kaleng. Bukankah begitu dalam kitab Dakwal Akhbar, nanti manusia akan dikumpulkan, akan dikelompokkan, akan dibariskan semua, ditanya pemimpinnya, ya begitu. Iya, mana tembaga, mana ini, mana kardus, mana apa. Sebetulnya itu sudah ya Karim. Sangat terang benderang tadi semua. Tapi tujuannya bukan untuk dihancurkan. Kemudian dibawa oleh dia, dibersihkan. Itulah Nabi berkata, nanti di neraka itu ada yang setahun, ada yang sebulan, tadi semua. Ada yang dosanya sedikit, hanya seminggu. Ada sesaat, tapi yang dosanya banyak. Tadi semua. Sama aja plastik itu dicincang, dimasuki, diaduk-aduk semua. Padahal sebenarnya dari proses kita mencuci baju aja dengan istri kita. Lihat. Itu sebetulnya sudah mengajarkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Asalnya dari lemari, turunlah ke bawah. Tergantung dipakainya di dalam dunia ini, cangkang ini. Kalau dipakainya berpakai oli, hidup dengan kotor-kotoran, maka otomatis sebelum roji'un pada lemari, perjalanannya beda dengan baju yang bersih. Sebentar saja digosok, ada dikocok-kocok, nggak usah pakai sabun. Oh, dia mah dosanya sedikit. Pulanglah, gosok, masuk lemari. Roji'un, cepet. Coba kalian dari hal yang begitu saja, ya Allah, Allah ajarkan setiap saat, nggak usah kila dari kita begitu. Wah, ini kalian merasa mulia, merasa jago kitab, merasa ini. Pada realita kehidupan Allah dohirkan setiap hari, kita disuruh pulang kepada Allah lewat gosokan baju. Tadi semua. Diapain coba? Kan Nabi berkata nanti akan disiksa dia, akan direndam di api neraka. Makannya buah jakum kata Allah. Kemudian dikasih, padahal itu baju kotor, dikasih clean, dikasih rinso, ditaro, habis itu masih belum bersih 3 hari, digebotin, cubet, masuk mesin cuci, digiling. Setelah itu dijemur, katanya nanti akan tarak masyar, terik matahari yang luar biasa. Kemudian barulah setelah itu masuk lagi dan akan maka ada yang digosok katanya punggungnya pakai gosokan katanya. Ya itulah baju. Allah sedang bercerita tentang kita harus balik kepada Allah. Itulah lewat proses-proses terjadi kehidupan sehari-hari. Termasuk juga kenapa? Karena sekarang nggak ada yang boleh disembunyikan. Allah sudah dohir-dohirkan tadi semua. Dulu kan nggak ada istilah GPS. Sekarang itu jelas butuh guru mursyid. Maka di sini dikatakan saya Abdul Qadir menjelaskan bahwa intabahu wa syari'u ila magfirati mir rabbikum bitaubat kama qala Allah taala wa syari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin wadkhulu fit thariq. Buruan masuk. Sadari apa yang sedang terjadi, pelajari bagaimana perjalanan bajumu. Baju yang sedikit kotornya lambat masuknya, baju yang kotornya banget ama masuknya ke lemari. Bahkan pahami ya sahabat tentang itu ada wadkhulu fi tariqi warji'u ila rabbukum fi hadil qawafil ruhaniyati faman qaribayan qati'u tariqu wala yuzadur abarofiku ila dalikal alam. Ini semua pelajaran yang luar biasa kepada kita. Maka hari ini dengan teknologi GPS yang ada, sebetulnya kita ini sedang diajarkan oleh Allah mencari guru rohani. Sebenarnya kamu pergi kemana GPS, tapi manusia nggak sadar-sadar. Tidak mungkin teknologi GPS itu dihadirkan oleh Allah kecuali kamu disuruh mencari guru rohani. Itulah alamatku kata Allah. Tuh GPS, pasti kamu akan ketemu. Tapi harus GPS-nya yang benar, nanti ngantarkan ke jalan buntu. Ada juga ya. Oh iya kan GPS sering. Kita ini harus jernih. Tahu-taunya jalan buntu, masuknya jurang. Nah ini juga. Ya, maka kita juga GPS juga harus milih-milih. Kalau kira-kira dia hanya GPS hanya terus memeras kamu, harta kamu, mencari duit kamu, ngakalin kamu, hati-hati itu. Itu udah pasti GPS yang nyasarin itu. Ujung-ujungnya kamu ketemu jalan buntu. Dia selalu, oh nanti naik lagi. Ya kalau untuk konsultasi 2 juta nanti tingkatkan lagi. Udah 17 kali bayar, masih juga belum ketemu juga. Nah inilah. Ujung-ujung dia bingung, apalagi ya gua nipu dia ya. Inilah persoalan. Bismillah. Jadi kita lihat. Sesungguhnya ember-ember, kenapa sekarang ada daur ulang? Dulu kan nggak ada. Ember udah dibuang-buang saja. Tapi hari ini,
kita adalah dari semua benda yang ada itu bisa dikembalikan kepada reper. Itulah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Oh iya. Karena ember-ember yang di mall sekarang itu adalah ember-ember bekas yang sudah bekas di sampah dulu. Itulah yang dikatakan watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan ember-ember itu dalam keadaan baik. Aku taruh di mall. Itu bahasanya tadi. Kemudian summa rodadna asfala safilin, dibelilah oleh kamu, datanglah ke dapur kamu, dipakai, kamu senang awalnya. Tadi semua lama-lama makin lari karena sifatnya asfala safilin, maka sifat gravitasi makin menua, makin menua, makin menua, makin menua, buang. Sama aja ember, tubuh kita kayak ember nih. Tadi maka ini pun harus didaur ulang. Nggak ada bedanya dengan ember. Karena ini sebelum ruh rojiun pada Allah, jasadnya nggak sadar-sadar, ganti lagi. Itu ya. Adapun kehidupan sekarang, surat Yunus ayat 4, Allah berkata bahwa semuanya dikembalikan kepada Allah. Walillahi marji'ukum jami'an. Semuanya dikembalikan pada Allah. Awalnya Allah menciptakan kamu. Awalnya pabrik itu menciptakan ember. Kemudian khalaqul khalqa. Maka dikatakan diulang kembali kata Allah. Dalam surat ini Allah sedang bicara ember. Sebetulnya bicara kita juga tadi semua. Sama saja kayak bicara ember. Maka bagi orang yang sudah sadar, apa aja jadikan dalil tadi semua ya. Dalam surat Yunus ayat 4 itu adalah Allah berfirman tentang ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya akan dikembalikan kepada mall. Anggap saja kita ini adalah berasal dari mall. Kita ember baru tadi semua ya. Atau apa saja. Barangkali mobil baru akan dimasukin nanti besinya, diulang lagi. Jadi kan mobil baru lagi. Selama si ruh mesin mobil itu nggak sadar-sadar siapa dirinya. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Akan itu kenapa kata ghair bukan kata akhir, karena akan itu lagi, jalan lagi. Selama sabarnya belum, ikhlasnya belum, syukur. Itulah kata Abah, pelit itu harus dilatih. Nggak ada orang dermawan tanpa dilatih. Nggak ada orang sabar tanpa dilatih. Nggak ada orang bisa masak tanpa dilatih. Nggak ada orang bisa naik sepeda tanpa dilatih. Itulah kehidupan yang akan terus adalah untuk melatih. Maka dikatakan oleh Allah di sini tentang ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqo innahu yabda'ul khalqa. Nah, sesungguhnya kata Allah, innahu sesungguhnya Allah, sesungguhnya pabrik yabda'ul khalqa menciptakan ember itu pada awalnya. Tadi semua ya. Summa yu'iduhu kemudian menghidupkannya kembali, didaur ulang tadi semua. Liyazia akan untuk apa nah? Agar dia memberikan balasan. Selama ember itu digunakan pakai manfaat atau tidak manfaat. Itu saja. Tapi ember-ember yang sudah rojiun selesai. Tidak akan berputar. Itulah maka pada setiap dalam surat Al-Isra 13 ada wakullal insanin alzamnahu, setiap kelahiran akan digantungkan lagi buku baru di sini. Gantungkan lagi buku baru. Apakah buku baru itu adalah buku lama? Catatan kamu dalam kehidupan yang lama. Disitulah ada nuhnil mauta wa naktubu ma qaddamu tadi apa inna nahnu nuhnil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Maka si ember itu akan menerima balasan sesuai apa yang dilakukannya dulu tadi semua ya. Nggak ada bedanya sahabat, karena kita makhluk, semua makhluk sama yang fana itu begitu hukumnya, konsepnya. Setiap yang fana itu tubuh ini kan fana. Sementara hakikat kita adalah ruhnya. Dan ruh itu adalah tidak pernah mati. Al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila dzaril baqa. Itu aja. Ya. Maka inilah yang harus kita pelajari. Jadi kehidupan ini adalah silakan. Maka kalau kalian nggak bingung, mungkin susahnya kalau kalian nggak ngerti ilmu pengetahuan emang agak susah. Baru ditemukan 53 juta tahun yang lalu sudah ada ternyata panah. Berarti sudah ada manusia 53 juta tahun yang lalu. Bayangkan 53 juta tahun yang lalu itu lama. Sementara Nabi Adam kita yang dekat baru 9.800 tahun. Coba 53 juta dibagi 9.800. Berapa Adam? Maka kata Buya Sakur, ini Adam yang ke-100. Tadi semua. Karena Adam itu kalian jangan terjebak pada sosok. Kisah nama-nama itu adalah hanya nama peran sesungguhnya. Sesungguhnya kalau kalian ngerti. Nah sekarang manusia ini terjebak pada sosoknya. Kisah sosoknya. Padahal sesungguhnya adalah bicara pada diri kita semua. Al-Quran itu adalah
wabayyinatin minal huda wal furqan kepada setiap orang. Maka Al-Quran akan berlaku dari mulai diturunkan sampai kapanpun. Karena berlaku kepada setiap orang. Ngomongin Ibrahim dengan Namrud sebetulnya ngomongin kita. Ibrahim adalah ruhmu. Bagaimana kau akan merasakan dibakar dan lain sebagainya kalau tidak kenal. Itu sedang cerita dengan kita. Kalau kalian paham, kalian sadar. Adapun Namrud, jasad kita. Dari semua. Ngomongin Adam dan Iblis adalah ngomongin kita. Iblis adalah tentang jasad kita yang nggak mau sujud tadi semua. Yang tadi buktinya nggak mau sujud apa? Satu, takut mati. Itu nggak mau sujud itu tandanya. Takut mati. Terus juga apa? Yang selalu dicarinya adalah makhluk, ingin surga, ingin kaya, ingin apa? Itulah cirinya adalah bahwa kita ini iblis tadi semua. Ya, tidak mau sujud. Cuma kita aja nggak ngerti, nggak sadar tadi semua ya. Kemudian ngomongin siapa lagi? Nabi Yunus dan ikan Nun. Inilah ikan Nun itu yang menelan ikan Yunus. Maka harus amaliyah dilakukan oleh tubuh ini. La ilaha illa anta subhanaka. Ini kuntu minal. Tubuhkulah yang dolim. Ini kuntu minal zalimin. Aku dolim yang selalu menghalangi jiwaku untuk keluar, untuk kembali kepada Allah. Tadi semua ya. Maka tadi emer-emer butut itu akan terus masuk mall, masuk sampah, masuk mall, masuk sampah. Semua akan terus begitu. Ya. Dan tidak ada yang sampai kembali ke mall kecuali lewat neraka. Nah itulah neraka juga diartikan suka salah tadi semua. Neraka itu bukan Allah ingin nyiksa. Tuhan mana yang menyiksa? Dia sudah diliputi dengan Rahman Rahimnya. Adapun mengolahnya adalah tadi. Makanya kalau kalian mengertilah dalam prosesnya. Sebuah guci yang bagus berasal dari tanah liat. Tubuh kita pun dari tanah. Tapi tanah ini berasal dari turabun, dari ma'un. Turabun dan ma'un itulah karena kita dari nutfah. Demikian pula tanah yang itu harus diaduk dulu dengan air. Tuh, begitu. Supaya jadi tanah likat. Barulah. Dan sementara air berasal dari angin, hawaun. Maka setelah tanah dan air diadukan, maka kenapa istilahnya selalu sol-solin min hamain. Kayak campuran begitu. Itu Allah sih kurang gimana, cuma kurang cerdas aja sebenarnya. Karena membaca tafsirnya kurang, nggak dengan kesadaran tadi semua. Otaknya hanya selalu kok. Gimana kata orang gila, dia nggak mau menyaksikannya sendiri. Selalu berkata-katanya, tapi nggak pernah ingin menyaksikan realitanya. Ya, setelah hawaun dikeringkan tuh tadi, setelah dibentuk guci, dikeringkan dengan angin, dimasukin neraka, dibakar dengan api. Jadilah guci yang mahal, sama. Nah itulah makanya kenapa Ramadan itu dari kata apa? Panas yang terik. Supaya kemari Idul Fitri. Maka masuk Ramadan, orang itu istilah-istilah kayak gitu aja. Rajab kenapa bulan 7? Kenapa 7 itu? Mana 7 banyak? Kenapa Syaban bulan ke-8? Kenapa disebut bulan Rasulullah? Kenapa Rajab disebut bulan Allah? Sebetulnya itu sudah ngomongin Rajab, ngomongin ruh, ngomongin apa namanya hidup. Syaban ngomongin Rasulullah adalah ruh. Sementara Fitri ngomongin kita Adam. Itu tadi sebenarnya. Sebenarnya. Jadi Allah itu terus bicara tentang kita, tentang kita, tentang kita semua juga. Ashabul Kahfi. Inilah gua. Istilah gua bagi orang Betawi. Ini punya gua, punya siapa? Punya gua. Itu kan awalnya Syekh Junaidi Al-Batawi. Dia sedang bercerita tentang ini gua yang menutupi jiwa. Akhirnya orang Betawi, oh itu ini gua gitu, ternyata saya gitu kan tadi. Sama aja kan waktu orang Belanda bilang kelapa itu adalah duigen. Maka orang Sunda bilang dewegan tadi semua. Padahal duigen itu bahasa Belanda budeg. Karena orang kelapa yang belum tua itu ya budeg. Duigen. Oh dewegan. Degan gitu. Nah itu tadi semua. Itu kita sama tadi semua. Jadi kita ini muncul bahasa ini kadang-kadang dari iya. Nah itu sahabat ya. Jadi semua isi Al-Quran itu bicara kita. Makanya kata saya, oh bah itu pemahaman kapan? Itu Abdul Qadir sudah 450 sampai 500 sudah nadom kolbi kutbi wakolabi lubdani syirri khadiri. Jangan nyari-nyari Nabi Khidir ke laut. Bukan laut yang di sana, laut di sini. Perbatasan antara dohir dan batin. Marojal bahraini ya takian. Antara diri dohirmu dan diri batinmu. Di situ Khidir. Syirri khadiri. Muncullah akhirnya jin yang menyerupai Khidir. Oh saya Khidir. Tahu-tahunya jin. Semua. Kalau mencari keluar pasti itulah palsu.
Kalau kamu sudah ingin ketemu yang asli, ketemu dulu di sini. Sini dulu ketemu, baru ke sana. Tadi semua. Ya. Syirri khadiri. Syirku adalah Nabi Khidirku. Wa ainuhu urfani. Nah, penglihatanku ma'rifatku. Maka udah ma'rifat. Nah, kalau tidak ma'rifat, pasti selalu yang dilihat makhluk adalah makhluk. Akan selalu salah melihat. Akan selalu malah melihat. Sebagaimana Musa awalnya selalu salah melihat. Sementara Khidir selalu benar dalam melihat. Itu juga kisah tentang itu. Pahami juga. Apa makosidnya tentang Musa kenapa salah melihat tadi semua. Karena tadi tidak semua yang kelihatan baik itu baik. Wa asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, itulah kita selalu melihat yang baik menurut nafsu kita. Maka itulah timbul, oh ini berkah, ini nggak berkah, ini kaya, ini miskin, ini itulah padahal kaya Allah, kesini pun Allah. Yang membuat judul berkah tidak berkah itu kita. Yang membuat untung tidak untung itu kita. Kalau di mata Allah semuanya berkah. Semuanya baik. Semuanya untung. Semuanya bagus. Nah, itulah. Nah itu tadi semua. Karena mencarinya keluar. Tadi semua. Kalau mencari keluar maka hanya akan ada dua selalu. Kanan, kiri. Itulah hidup manusia yang ada pada Ya'juj wa Ma'juj. Selalu yang dicarinya Juj dan Juj. Ya, Juj. Ma, Juj. Balikan kepada kulliyunnya Allah tadi semua ya. Selama kepada Juj kalian. Kenapa akibatnya datangnya Ya'juj, Ma'juj? Akibat duhon. Duhon itu apa? Kabut. Kabut. Sengajakah engkau meliputi pikiranku. Tuh, pekat. Peralat menyelimuti matahari. Hilang. Nah, hilanglah dirimu. Tadi semua. Tentang kesadaranmu. Mabuklah kita. Akhirnya kata Ebit. Roda zaman menggilas kita. Terseret tertatih-tatih. Tergeret oleh roda zaman. Ini sarung golok ini akan terus bingung. Digeret. Bingung urusan duit. Bingung urusan ini. Bingung urusan itu. Roda zaman menggilas kita, membuat kita terseret, tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sini. Ebit bilangnya di sana, karena dia yang nyanyi. Tapi kalau kita yang nyanyi, di sini. Tidak ada yang bisa menolong. Tadi semua. Maka inilah kita harus ngomong di sini. Karena inilah Baitul Atiq yang dia bangun. Disinilah rumahnya, disinilah istananya. Tadi semua. Ya kalau tidak demikian kita menjadi emer-emer yang senantiasa tidak sadar. Jadi emer, bagus lagi bangga-bangga. Wah saya emer baru di mall. Datang ke Sumarodada Aspara Sapilin. Hancur di dapur, dibuang tempat sampah. Dipungut oleh mursyid dari orang Madura. Dan itu orang mursyid itu. Yang memberikan irsad kepada si emer butut. Supaya balik lagi ke mall. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Semuanya milik mall. Dan segala milik mall harus balik pada mall. Maka diolah tuh, dikumpulin. Ya wayahnya harus repot. Kadang-kadang di tempat dekat taruh tempat sampah. Kebakar dengan api separoh. Itulah manusia itu nggak sadar sekarang sedang terbakar-bakar kadang-kadang. Sebenarnya kalau sadar. Tadi semua. Kesulitan itu adalah seumpama itu. Tapi tetap tujuan Allah itu selalu akan mengembalikan kepada asalnya. Maka itulah baginda Nabi bersabda. Kullu syai'in yarji'u ila sholih. Kembalikan segala sesuatu pada asalnya. Tadi semua ya. Dan marilah kita gunakan segala alam ini, ayat-ayat kauniyah ini adalah buat pelajaran kepada kita. Ambillah pelajaran dari apa yang sedang Allah pertontonkan kepada kita hari ini. Maka orangnya, Abah kenapa nyampaikan ilmu hakikat? Allah sudah mendohirkan hari ini. Dulu zaman Abah kecil nggak ada GPS. Bahkan Abah udah punya mobil pun pertama-tama belum ada GPS. Hari ini kayaknya GPS milik semua orang. Tuh. Dulu zaman Abah waktu kecil nggak ada HP. Kalaupun mau zaman pramuka paling pakai semapur gitu, morse tadi semua. Kalaupun hubungan jauh pakai telegram, muncullah pager, muncullah HP cinit-nit, tadi yang gede bata itu tadi semua. Nah itu kan perkembangan. Kamu nggak mau berubah masih gila kata dia yang dulu realitanya nggak begitu. Sudah berubah bung. Kalau seandainya ilmu itu tetap, nggak mungkin Imam Maliki dan Imam Hanafi akan keluar dari pahaman Imam Ja'far As-Shadiq. Kalau seandainya ilmu itu tetap, nggak mungkin Imam Maliki juga membuat mazhab sendiri dari Imam Hanafi.
Kalau seandainya ilmu itu tetap, nggak mungkin Imam Syafi'i keluar dari mazhab Maliki bikin mazhab sendiri. Kalau ilmu itu tetap, bahkan Imam Syafi'i akan berhenti di kaul qadim. Tadi semua tidak akan bikin kaul jadid. Sementara kamu maunya netep aja gitu. Kayak tadi. Darah netep aja setruk. Ilmu yang netep itu setruk. Tadi semua. Kemudian Imam Syafi'i pun sama. Bagaimana Imam Hambali begitu bangganya dengan Imam Syafi'i. Tetap aja bikin mazhab juga. Dan sebenarnya kalau diterusin itu akan terus. Dari semua sampai hari ini. Itu bukti. Iya. Itulah Abah sendiri sudah mempelajari semua kitab Imam Ghazali dari mulai awal. Ternyata Imam Ghazali itu adalah semua. Kenapa para penulis itu akan terus menulis? Karena dia akan meluruskan. Paham dia. Oh ternyata dulu saya salah gitu kan tadi semua. Maka Ihya itu kalau Abah lihat ada satu kompromi dari Imam Ghazali pada apa namanya Bidayatul Hidayah, Nihayatul Hidayah, apa namanya Ayyuhal Walad. Kemudian juga dalam kitab-kitab yang lain beliau maka seolah-olah disempurnakan. Setelah itu beliau nggak mau nulis lagi. Karena gua udah selesaikan ini. Maka pulang Ujlah ditanya oleh adiknya. Apa yang akan kamu tulis lagi? Imam supaya dia membeku. Apa yang kau ketahui sekarang? Udah tidak ada lagi kata-kata. Nah itulah yang benar. Man arafullah kala lisanahu. Udah nggak ada lagi tulisan-tulisan itu. Dari semua. Jadi tolong pahami ya. Perjalanan mereka para ulama itu di penghujungnya juga menemukan Tuhan. Kenapa kita harus mempelajari, kenapa shortcut saja? Kan sudah dialami oleh mereka. Kenapa nggak ujung-ujungnya kembali pada Tuhan aja? Sebagian Imam Syafi'i rahimahullah, ujung-ujungnya juga bermursid kepada tukang kelontong. Ya memang nggak ada dalam Isyariah kalau kamu nggak ngerti. Karena tentang sebagaimana bergurunya Imam Imam Syaroni kepada Imam Ali Al-Khawas. Itu nggak dikisahkan, padahal itu masyhur itu. Tapi hanya tahu adalah orang-orang rohani. Semua ya kan orang rohani itu tadi kamu pikir hanya bisa hubungannya dengan orang hidup doang kali gitu kan tadi semua. Kalau saja mereka yang kamu aji sekarang kitabnya akan datang padamu kalau kamu bisa bilang udah berhenti jangan baca itu gua juga nyesel sebenarnya. So kamu lihat di dalam kitab Salimul Fudalanya siapa Zainuddin Al-Balibari dia tobat tulis kitab Fathul Mu'in. Dan dia tegur oleh gurunya di bulan Safar, tanggal 9 Safar. Tadi semua, hei Zainuddin, berhenti kamu menuliskan kitab itu. Kitab itu hanya menjauhkan kamu dari Allah. Hanya akan membuat kamu jadi sombong. Bikinlah dia kitab kecil. Dan itulah kitab terakhirnya. Selesai, nggak pernah lagi menulis Zainuddin Al-Malibari. Ya, sebagaimana Imam Sibawah. Tadi semua, ya semua. Jadi ayo mari kita pahami tentang perjalanan mereka. Semuanya, ya termasuk juga Imam Anas bin Malik. Yang dia bilang, kalau saya nggak ketemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq 2 tahun, maka 40 tahun Imam Mujtahid saya dan membawa saya ke neraka. Membuat saya sombong, membuat saya besar, membuat saya hebat, membuat saya tinggi. Tapi 2 tahun itulah saya sebenarnya berguru. Itu juga yang dikatakan Imam Ghazali. Hanya 4 bulan yang kualami dengan Syekh Ali Abu. Seorang tukang tol sepatu itulah yang membawa aku pada Allah. Selama ini inilah kalian tidak pernah paham masalah ini ya Allah ya Karim. Justru kalian berbangga-bangga dengan kitab mereka sendiri dulu sedang mencari Tuhan. Ya Karim, dan itu maaf ya, itu hanya akan disadari oleh orang-orang yang ngerti saja dari semua ya. Baiklah, itu saja barangkali pada pagi hari ini adalah marilah kita kembali pada Allah. Karena semuanya adalah sekarang sudah belok menyimpang kita. Akhirnya tadi kepada juj akibat apa? Duhon. Kenapa duhon? Tadi karena dia telah menutup pikirannya itu tadi. Akhirnya tadi dia menjadilah kita tergilas dengan roda zaman sekarang. Semua sempoyongan, menteri agama sempoyongan, kiai-kiai sempoyongan. Akhirnya tadi semua karena digilas oleh roda zaman, karena nggak ngerti hakikat apa sesungguhnya yang diminta oleh Allah tadi semua. Ya malah sibuk saja. Coba berhenti itu, makanya kalau naruh kitab di belakang punggung itu, kalau lagi dipoto di kitab ngejajar. Saya datang adalah pondok pesantren kitabnya, ternyata begitu saya minta pura-pura, padahal saya sebenarnya nggak malas baca. Ternyata masih disegel semuanya, hanya untuk pajangan saja semuanya. Ya, kitab berhentilah itu, berhentilah juga pakai sarung BHS yang ditaruh di belakang itu, karena orang setiap hari akan lihat kamu sebagai kiai, sarungnya BHS. Coba, apa sih? Aduh, kadang-kadang saya suka jengkel saya tadi semua. Iya, tadi semua sehat semua, mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.